Selamat malam dan tentunya masih tetap semangat Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di malam minggu kali ini saya Ilu Devi akan menemani Anda dalam bincang bola spesial Piala Dunia 2022 dan edisi ini adalah edisi spesial untuk membahas perempat final di laga kedua setelah kemarin kita sudah menyaksikan pertandingan perempat final dan nanti kita akan menyaksikan kembali tim yang akan bertanding di perempat final 2022. Nah, nanti kita akan menyaksikan Maroko versus Portugal dan juga Inggris versus Prancis. Untuk itu kita akan memprediksi lagi sedikit bagaimana permainan akan berlangsung dan juga kira-kira berapa skornya, apakah lagi-lagi beda tipis atau seperti apa. Untuk itu kita mengundang narasumber kita secara virtual. Kali ini Kak Hashim Arfah. Selamat malam Kak Hashim Arfah. Tribuners. Oke, bagaimana kabarnya? Sepertinya hari ini pakai jersey Inggris ya. Ya, Inggris. Kita coba dulu hal-hal baru. Apakah akan ada kejutan di Inggris? Betul. Baik, Kak Hashim, sebelum kita membahas untuk tim yang akan bertanding sebentar, kita mungkin flashback dulu untuk pertandingan sebelumnya. Ternyata lagi-lagi memunculkan kejutan ya, apalagi terhadap tim Kroasia versus Brasil, dan Brasil harus didepak pulang dengan kita lihat Neymar sangat benar-benar kecewa tadi malam, dan lagi-lagi Kroasia menggunakan taktik adu penalti. Seperti apa mungkin Kak Hashim menilai pertandingan tadi malam? Ini pertandingan yang apa namanya ya, yang menguras air mata tentunya. Apalagi untuk fans dari Seleção atau timnas Brasil. Dan ini juga yang kemarin kita bahas, ini adalah persoalan mental. Jadi jangan merasa juara atau merasa di atas angin hingga peluit akhir berbunyi. Dan itu yang ditunjukkan oleh pemain Kroasia. Mereka tetap melakukan tetap tenang, menjaga penguasaan bola dan menekan terus pemain-pemain dari Brasil, dan mereka berhasil menyamakan kedudukan di 4 menit sebelum laga ini berakhir. Jadi ini juga yang menjadi semacam poin penting untuk semua timnas ya. Kalau kita lihat bahwa memang mental yang menentukan untuk fase knockout seperti ini. Dan itu ditunjukkan oleh Kroasia. Mereka mempunyai mental sampai titik darah penghabisan ya, sampai titik peluit itu dibunyikan siapa pemenangnya, mereka tidak akan berhenti untuk menyerang. Dan nampaknya strategi Kroasia semalam itu jalan. Bagaimana mereka menguasai permainan, kemudian memperpanjang permainan hingga masuk ke babak penalti, dan di adu tos-tos mereka ini sudah beberapa kali terbukti menumbangkan tim-tim besar. Seperti itu, Mbak. Baik, mungkin dari pertandingan itu ada yang bisa kita lihat bahwa di menit-menit terakhir ini memang cukup berbahaya begitu ya Kak Hashim? Ya, benar. Dan di menit-menit terakhir ini biasanya adalah apa namanya, konsentrasi ya. Jadi konsentrasi itu memang harus sampai ke menit-menit akhir. Dan sedikit saja kehilangan konsentrasi, pemain-pemain Brasil langsung apa namanya, kecolongan satu gol dari Petrovic. Ini pemain pengganti. Seperti itu, Mbak Elo. Jadi saya melihat ada misteri ya, ada beberapa pemain-pemain yang misteri yang disimpan oleh pelatih dari Kroasia, Zlatko ini, sehingga ini biasanya memberikan kejutan di akhir. Dan ini sudah 2 pertandingan kita lihat pemain-pemain pengganti ini memberikan kejutan di akhir. Seperti itu, Mbak. Baik, mungkin kita tinggalkan dulu ke 4 tim yang sudah berlaga dan kita sudah melihat hasilnya, dan kita nanti akan menunggu tim yang menang itu di babak
semifinal. Kemudian kita akan membahas Maroko versus Portugal untuk yang pertama terlebih dahulu. Kita Ya, tahu bahwa kedua tim ini sama-sama tampil meyakinkan begitu. Dan Maroko sempat juga memberikan kejutan di Piala Dunia 2022 dengan melawan Kroasia pada saat itu meskipun seri dan juga mengalahkan Belgia dengan skor 2-0. Mungkin apa yang bisa kita lihat dari tim Maroko ini yang rupanya juga lebih tidak diunggulkan ketika nantinya bertanding dengan Portugal. ya, timnas Maroko ini membuktikan juga salah satu kuda hitam ya, dan Mhm. mereka menunjukkan kualitasnya bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Belgia yang masuk 5 top ranking FIFA. Bahkan pernah Belgia itu kalau kita lihat pernah menjadi ranking pertama. Dan mereka menghancurkan generasi emas Belgia yang dimotori oleh Eden Hazard dan Kevin van der Buyten. Ya, jadi ada kemudian ini yang menjadi salah satu nampaknya ini adalah salah satu generasi emas ya dari Maroko, dan mereka sangat kompak bermain meskipun mereka berasal dari atau lahir dari berbagai negara yang berbeda. Seperti yang kemarin-kemarin kita bahas ya Mbak Ilu, bahwa timnas Maroko ini 18 pemain lebih itu tidak lahir di Maroko. Mereka lahirnya itu di Spanyol seperti Achraf Hakimi, kemudian ada juga di Inggris dan lain-lain, dan sehingga pada saat mereka masih junior pun mereka membela tanah kelahiran mereka, tapi ketika sudah dewasa mereka gabung ke timnas nenek moyang mereka. Dan mereka bisa padu. Nah, ini menariknya karena bahasa bahasa mereka itu sangat berbeda. Bahkan beberapa di antara mereka itu tidak tahu bahasa Maroko asli. Karena mereka kan nenek moyang mereka itu adalah imigran yang bekerja di negara-negara Eropa di zaman lampau. Nah, ini menariknya karena meskipun mereka berasal dari atau lahir dari negara yang berbeda-beda, tapi jiwa nasionalismenya itu terhadap negeri nenek moyangnya itu sangat besar. Ini nampaknya yang memberikan semacam bensin yang atau semangat yang luar biasa untuk pemain-pemain Maroko. Jadi secara kualitas pastilah oke. Karena mereka juga ini bukan materi pemain kaleng-kaleng. Mereka juga banyak bermain di klub-klub top, tapi untuk bisa memadukan permainan itu butuh semangat atau butuh visi yang sama. Nampaknya visinya adalah bagaimana caranya mereka bisa mengangkat Maroko menjadi timnas elit di dunia ini, seperti itu, baik. Baik, kalau kita melihat permainan dari tim Maroko, Maroko ini rupanya menjadi tim yang sedikit begitu kebobolan, hanya satu Iya, kebobolan betul. untuk pertandingan di Piala Dunia kali ini. Kita mungkin bisa mengulas sedikit apa yang menjadi keunggulan mungkin bagi kipernya Maroko tersendiri. Ya, salah satu yang menjadi yang menarik ya, Mhm. karena kiper dari timnas Maroko ini Bono, ini kiper dari Sevilla. Kalau kita lihat permainan Sevilla di tataran klub, ini klub yang hampir degradasi. Tapi Bono bisa tampil maksimal di timnas ini. Nah, kita buka data sedikit. Dan memang seperti yang Mbak Ilu tadi sudah jelaskan bahwa di babak penyisihan hanya kebobolan 1 gol ya. Hanya kebobolan 1 gol. Kemudian ketika adu tos-tos dengan Spanyol kemarin, tidak ada yang bisa masuk bolanya Spanyol. Artinya secara ini kan kalau begini, anggaplah begini Mbak Elu. Dia buruk bermain di liga, tapi Mhm. ketika main di timnas sangat super power sekali. Atau bahasanya anak muda sekarang itu overpower. Ini kan ada semangat yang berbeda, ada visi yang berbeda. Jadi saya lihat itu seperti itu. Jadi ada eh, jiwa nasionalisme yang sangat kuat dari pemain-pemain Maroko ini, sehingga ketika mereka melawan tim-tim besar sekelas Spanyol, kemudian Belgia, Kroasia, Mhm. mereka tidak tidak takut, Mbak Ilu, seperti itu.
Baik, kemarin Maroko juga sempat melawan Spanyol dan menyingkirkan Spanyol dengan di babak adu penalti begitu. Apakah nantinya strategi adu penalti ini juga akan mungkin digunakan oleh Maroko ketika melawan Portugal? Ya, bisa saja semua kemungkinan terjadi ya. Dan nampaknya di babak-babak seperti ini ya, di babak 18 besar, ketika semua materi pemain sama, kemudian ketika strategi juga hampir semua berimbang strateginya, artinya strategi yang mereka tetap terapkan itu pastilah bukan strategi sembarang, dan mereka saling melihat celah di mana. Ketika itu buntu, maka memang ujungnya adalah adu tos-tos atau adu penalti. Nah, di adu penalti ini adalah bukan mental timnas yang bermain, tapi mental pemain itu. Nah, kalau kita lihat kemarin di Brasil kan eh, mental timnasnya oke. Ini adalah timnas elit di jajaran dunia ini dengan 5 trofi Piala Dunia. Tapi kan mental pemain juga yang menentukan. Nah, berbeda dengan pemain-pemain Argentina yang kebanyakan memang masih padu antara senior dan junior. Jadi memang masih ada di dalam timnas itu seorang senior yang memandu anak-anak muda di timnas untuk bisa mempunyai mental juara seperti itu. Jadi memang ada ada mental yang bermain di situ. Nah, di segi dari pemain Maroko ini, kalau kita lihat, memang selain padu antara senior dan junior, mereka juga punya mental yang kuat karena mereka bermain di klub-klub elit di Eropa. Seperti Achraf Hakimi itu kan salah satu pemain andalan backnya dari Paris Saint-Germain. Kemudian ada juga Nosar Masrol backnya, back tangguh dari Bayern Munich. Kemudian beberapa pemain-pemain yang elit di seperti juga strikernya Hakim Ziyech. Ini kan striker yang andalan juga dari Chelsea. Ini kan klub besar semua. Jadi itu juga berpengaruh, baik. Seperti itu. Baik, eh, terkait Portugal, Kak Hashim, ini Portugal juga rupanya dinilai mampu mengkombinasikan antara pemain muda dan juga pemain tuanya atau pemain seniornya, eh, terlepas dari persoalan Cristiano Ronaldo yang kemudian dicadangkan dan para pemain muda seperti Rafael, Gonzalo, dan juga ini katanya bisa menjadi pembeda di laga nanti. Kemudian ada nama-nama seperti Ruben Dias dan Bernardo Silva. Apakah ini juga akan memperkuat tim Portugal nantinya untuk melawan Maroko? Ya, nampaknya pemain-pemain muda Portugal ini seperti Gonzalo Ramos, kemudian Rafael Leao, Joao Felix, itu kan mereka terinspirasi dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Dan kalau kita lihat perjalanan Cristiano Ronaldo kan dia tidak langsung bisa besar seperti itu. Cristiano Ronaldo itu adalah seorang atlet sepak bola yang hasil latihan. Jadi bukan bakat. Jadi Ronaldo ini kalau kita lihat ini pasti yang menginspirasi pemain-pemain lokal seperti Ramos dan Leao ini kan masih muda, masih 21 dan 23 tahun. Mereka pasti menginspirasikan seniornya sekaligus kapten timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, sehingga ketika mereka berhadapan dengan timnas elit, mereka juga pasti tidak akan takut dan tidak akan keder seperti itu. Jadi ini juga seperti yang saya harus ulang-ulangi bahwa di babak knockout 8 besar, 8 tim terbaik di dunia ini kan adalah persoalan mental. Jadi barang siapa pemain yang mempunyai mental juara, maka ini akan sangat berkontribusi besar untuk kemenangan timnas itu. Begitupun dengan Bernardo Silva ya, ini salah satu pemain yang bukan juga junior tapi di middle ya, dengan umur 28 tahun. Kemudian ada juga Bruno Fernandes 28 tahun. Ini kan mereka semua bermain di klub elit di Manchester City dan Manchester United.
Jadi mereka lebih lebih banyak lah memakan asam garang ya, sudah merasakan kekalahan dan kemenangan di berbagai level. Jadi itu yang bisa membentuk pemain-pemain untuk bisa merengkuh juara lebih jauh lagi. Dan bagusnya di Portugal ini karena masih ada Cristiano Ronaldo, kemudian ada juga Pepe yang menjadi pemain paling senior di timnas ini yang memberikan juga inspirasi. Jadi bukan cuma bermain bersama, tapi juga memberikan semacam advice untuk bagaimana menghadapi timnas itu. Karena kan mereka sudah 6 kali ikut Piala Dunia, ini edisi ke-6. Seperti itu, Mbak. Baik, di perempat final kita flashback sedikit di perempat final tahun 2006, em, Portugal ini rupanya selalu memenangkan pertandingan. Apakah ini dapat menjadi referensi kemudian nanti untuk pertandingan Portugal melawan Maroko untuk perempat final ini? Iya, jadi selain faktor pembeda seperti itu, ada Ronaldo tentunya adalah semangat pantang menyerah hingga menit akhir. Jadi satu yang dimiliki oleh lawan dari Portugal ini, timnas Maroko adalah mereka mempunyai pantang menyerah dan tentunya adalah kecepatan dan apa namanya, mereka bisa bermain panjang 120 menit. Mereka perlihatkan kemarin bermain maksimal untuk menahan laju tiki taka dari Spanyol, dan ini yang menjadi kekuatan mereka, bisa bermain kompak. Pertahanan dari Maroko ini sangat kuat yang dikomandoi oleh gelandang bertahan Amrabat. Jadi kalau saya melihatnya bahwa memang eh, strategi yang diterapkan juga penting ya, apalagi stamina. Dan nampaknya mereka kan Maroko dan Portugal ini juga jadi begini Mbak Lu, ketika memang sampai di pucuk-pucuk itu selain strategi, kemudian ada juga semangat pantang juang menyerang atau mental juara. Yang ketiga juga adalah stamina, karena bayangkan kalau hanya beda 2 hari atau 3 hari pertandingan itu kan pasti menguras stamina. Jadi memang mereka ini bukan, apalagi di padang pasir seperti di Qatar ya, yang cepat menguras stamina. Jadi memang lengkaplah semua apa namanya, kesusahan yang dialami oleh timnas ini tentunya, Mbak Ilo. Baik, di laga sebelumnya kita melihat di perempat final juga sampai diadu penalti dan ini mungkin menjadi laga yang cukup ketat begitu. Kemudian prediksi dari Opta Analis juga memprediksikan bahwa Portugal ini punya kans yang lebih tinggi sedikit dibanding dengan Maroko, itu ada 55% untuk Portugal. Apakah ini nanti juga akan menjadi salah satu referensi untuk beberapa pecinta sepak bola khususnya fans dari Portugal untuk dapat mengatakan bahwa Portugal dan Maroko ini punya beda tipis skor begitu, atau Maroko juga dapat menjadi tim yang lebih unggul? Ya, banyak memang, dan beberapa prediksi belakangan ini kan terpatahkan. Mhm. Ini yang menarik ya, karena Piala Dunia kali ini 2022 di Qatar ini banyak sekali kejutan. Kita tidak akan membayangkan seperti Belgia, Jerman yang pulang lebih awal. Kita tidak pernah membayangkan bahwa Argentina akan kalah dari Arab Saudi yang notabene apa namanya, Argentina yang masuk 5 ranking teratas dikalahkan oleh timnas ranking 50 ke atas. Itu kan tidak pernah kita bayangkan. Mhm. Tapi di Piala Dunia kali ini memang banyak kejutan. Jadi kita tidak bisa memprediksi mati ya, Mhm. bahwa oh kali ini karena materi-materi dari pemain Portugal ini berasal dari pemain-pemain timnas hebat, akan bisa mengalahkan Maroko. Itu tidak bisa begitu juga, karena terbukti Maroko ini selalu memberikan kejutan. Itu yang mesti diingat oleh fans dari Portugal ataupun Ronaldo Mhm. ataupun pendukung eh,
apa namanya, setiap tim-tim besar, Maroko ini hadir memberikan kejutan yang sangat luar biasa ya di Piala Dunia kali ini, yang biasanya mereka hanya paling jauh di babak 16 besar. Bahkan beberapa kali masuk hanya sampai atau hanya penggembira di fase grup. Seperti itu, Mbak Il. Baik, jadinya makin hari rupanya makin sulit bagi kita untuk memprediksi begitu ya Kak Hashim, Nah, siapa yang akan betul. memenangkan pertandingan karena makin hari juga makin banyak kejutan yang disajikan di Piala Dunia 2022. Ya. Baik, kita tinggalkan Portugal dan juga Maroko, kita beralih ke timnas Inggris dan Perancis. Nah, ini timnas Inggris dan Perancis sebagai juara bertahan nanti akan berlaga ke Hasim sebagai orang yang saat ini menggunakan Ya, Inggris. jersey Inggris. Bagaimana melihat tim Inggris kali ini? Bagaimana kansnya? Kemudian juga melawan Perancis yang dinobatkan sebagai juara bertahan. Apakah ini menjadi laga yang cukup sengit juga bagi Inggris nantinya? Ya, ini semacam final dini ya. Jadi ini salah satu eh, timnas elit di dunia. Jadi Inggris yang mempunyai tipikal apa namanya, eh, kick and rush melawan tipikal permainan eh, ayam jantan atau Les Blues ya. Les Blues Prancis. Jadi apalagi kan kalau kita lihat materi kedua pemain ini sangat eh, hampir sama ya, dengan mengandalkan pemain senior dan pemain muda. Dan dan mereka kedua timnas ini selalu menang besar di babak penyisihan dan di fase 16 besar kemarin. Kalau kita buka sedikit datanya ya, Inggris ini kemenangan terbesarnya adalah 6-2 ketika melawan Iran. Kemudian menariknya juga ternyata Inggris pernah kalah 0-3 dari Wales, tapi tetap menjadi apa namanya, menjadi pemimpin klasemen. Kemudian di babak 16 besar kemarin mengalahkan 3-0 Senegal. Kemudian di sisi Prancis ini adalah tim yang tidak terkalahkan sampai saat ini di babak apa namanya, di babak fase grup menyapu kebersihan 4-1 melawan Australia, kemudian 2-1 melawan Denmark, kemudian 1-0 melawan Tunisia. Dan kalau kita runut ya, kedua tim ini memang belum pernah menghadapi tim-tim hebat. Tidak seperti tadi Maroko yang baru di babak fase grup harus menghadapi tim-tim besar. Dan di kedua timnas ini seperti Inggris dan apa namanya, dan Prancis ini melaju mulus sampai ke babak 8 besar dan akhirnya mereka ketemu. Nah, dari sisi ini kita lihat bahwa dari segi statistik ya, Inggris ini kalau kita lihat mempunyai dari 31 head to head-nya selama ini, Inggris ini lebih unggul dengan 17 kemenangan, kemudian Prancis 9 kemenangan dan seri 5 seri. Tapi ini kan statistik. Jadi ini hanya untuk memberikan informasi, dan biasanya statistik ini nampaknya kurang bisa berlaku ya di Piala Dunia kali ini. Dan itu di apa namanya, ditunjukkan oleh Kroasia dalam 3 pertandingan kemarin. Mereka tidak pernah melawan Brasil, tapi justru dikalahkan untuk Piala apa namanya, Piala Dunia turnamen sepenting ini mereka dikalahkan lewat adu tos-tos. Tapi kalau kita lihat ya dari materi pemainnya ini, nampaknya Inggris mesti membuatkan strategi khusus untuk meredam kecepatan dari Kylian Mbappe. Jadi ini menjadi salah satu tugas penting untuk pemain Inggris untuk bisa menghentikan laju
dari Kylian Mbappe. Jadi ini salah satu pembeda dari Prancis ya. Jadi ada satu pemain yang sangat cepat, Kylian Mbappe, yang diberikan saya lihat semacam kebebasan oleh pelatih dari Prancis ini untuk bisa berakselerasi sepuasnya di lapangan. Dan itu dia jawab itu dengan memberikan 5 gol kepada Prancis. Dan selain itu tentunya, tapi di sisi Inggris sendiri mesti apa namanya, pemain Prancis mesti mewaspadai dua pemain muda ya, yakni Marcus Rashford dan Bukayo Saka, yang sama-sama sudah mengoleksi 3 gol. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang seru. Kalau saya prediksi seram menyerang tentunya, karena kedua pemain ini adalah kedua timnas ini adalah timnas yang tipikal penyerang dan kecepatan. Jadi kita akan sepertinya akan melihat Liga Inggris, di di apa namanya, di lagi 18 besar antara Inggris dan Prancis ini. Begitu, Baik. Mbak. Tadi Mbappe dari Perancis cukup ini ya, cukup diandalkan. Kemudian juga Ya, di Inggris kita juga melihat ada beberapa pemain yang diandalkan seperti Harry Kane, kemudian Phil Foden, kemudian Harry Maguire dan juga Jude Bellingham. Apakah ini juga nantinya mampu menjadi benteng pertahanan bagi Inggris untuk melawan Mbappe begitu dari Perancis yang diberikan kebebasan? ya, ini akan menjadi tugas yang berat untuk Harry Maguire dan Kyle Walker untuk bisa menjaga kecepatan atau bisa menghentikan kecepatan dari Kylian Mbappe ini. Karena Australia diremukkan, kemudian Denmark, kemudian terakhir Polandia juga dihancurkan dengan skor telak 3-1. Dan kalau kita lihat kan kemarin Polandia itu sangat susah dibobol karena rapat sekali pertahanannya. Tapi dengan kecepatan dari Kylian Mbappe ini mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Polandia. Ini yang menjadi pembeda dari Kylian Mbappe ya. Selain dia punya kecepatan, juga punya dribble yang bagus untuk bisa menembus hingga mencetak gol. Dan apa namanya, ini akan menjadi pekerjaan yang serius untuk lini pertahanan dari Inggris untuk bisa menepis kecepatan dari Kylian Mbappe ini. Berarti Mbak. Baik, di Prancis juga kita telah melihat ada Adrien Rabiot yang pernah menyumbangkan 1 gol, kemudian ada Olivier yang juga sudah mencetak 3 gol. Apakah ini juga menjadi salah satu unggulan atau untuk membantu Mbappe lah istilahnya dalam Prancis nanti melawan Inggris? Ya, selain dari Mbappe kan tentu ada apa namanya, striker senior atau sekaligus juga eh, pahlawan dari Prancis pada Piala Dunia 2018 lalu di Rusia. Ada Olivier Giroud. Memang Olivier Giroud ini tidak secepat Mbappe, tapi ketika di depan mulut gawang lawan, Olivier Giroud selalu punya apa namanya, selalu punya ketajaman untuk mencetak gol. Dan sampai saat ini kan Olivier Giroud ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Prancis ya, sudah mengalahkan Thierry Henry. Jadi Olivier Giroud nampaknya ini juga punya misi pribadi sendiri untuk terus menambah pundi-pundi golnya sehingga tidak terkejar oleh pemain-pemain apa namanya, pemain-pemain Prancis. Seperti itu Mbak Ilu. Jadi ada 2 pemain yang mesti diwaspadai oleh timnas Prancis. 1 gelandang serang Kylian Mbappe, kemudian 1 striker murni Olivier Giroud. Seperti itu Mbak Ilu.
Baik, kalau kita flashback sedikit bahwa Inggris dan Prancis ini sudah pernah bertemu di laga sebelumnya, meskipun itu sudah lama di tahun 1966 dan 82, tetapi pada saat itu Inggris selalu menjadi memenangkan pertandingan. Apakah nantinya juga ini menjadi peluang besar juga bagi Inggris yang sejauh ini kita lihat permainannya sudah cukup mulus, tetapi juga Prancis punya misi besar atau ambisi besar untuk mempertahankan gelarnya, Kak Hashim? Ya, ini juga pertarungan semacam membuat sejarah ya. Mhm. Secara individual pemain, Mbappe dan Giroud itu sudah membuat sejarah di Piala Dunia kali ini. Tapi memang secara tim mereka juga ingin membuat sejarah. Dan kalau misalnya Prancis yang mampu meraih, Prancis punya punya misi sendiri untuk bisa eh, double winner ya di di Piala Dunia kali ini. Setelah mereka memenangkan Piala Dunia 2018, mereka pasti ingin meraih kemenangan kembali di Piala Dunia 2022 ini. Nah, di sisi lain eh, Inggris ini semacam bernostalgia setelah Piala Dunia 1966 yang sudah puluhan tahun ini sudah berlalu, sudah berapa tahun ini, Bel? Sekitar 58 tahun ya. Berapa? 1966 2022. Sekitar 56, sekitar 50 lebih tahun ini sudah tidak bisa lagi merengkuh Piala Dunia. Ini sangat lama sekali. Sama dengan timnas Uruguay yang sangat lama sekali belum pernah lagi mencicipi mengangkat trofi Piala Dunia. Dan ini juga yang menjadi semangat untuk pemain-pemain dari Inggris bagaimana mereka bisa bisa meraih, dan ini sudah berulang kali mereka coba mulai dari generasi emasnya yang dikomandoi dulu oleh David Beckham, tapi belum bisa untuk merengkuh Piala Dunia. Dan mereka tentu sangat penasaran bagaimana bisa kembali meraih Piala Dunia. Dan kalau dan materi pemainnya juga ini bagus-bagus amat ini, apalagi kan mereka punya berbagai pemain yang bisa memberikan pembeda seperti Harry Kane. Ini bisa memberikan pembeda, kemudian beberapa pemain seperti Rashford. Ini menjadi menjadi andalan saat ini dari pemain Inggris. Seperti itu, Mbak. Baik, di Perancis ada Mbappe dan juga Olivier yang rupanya mungkin menjadi momok bagi tim Inggris begitu, Kak Hashim, dan juga bagi tim Inggris melawan Perancis ini merupakan ujian yang sebenarnya katanya. Mungkin selain dari adanya tadi Mbappe dan juga Olivier, apakah ada hal lain yang perlu mungkin diwaspadai oleh tim Inggris nantinya melawan Perancis di laga perempat final? Ya, eh, tim Prancis ini berbagai macam pemain-pemain timnas ini bukan kaleng-kaleng ya. Masih ada seperti kalau di jajaran tengah itu seperti tadi sudah disebutkan Andre Rabiot yang bisa memberikan gol di juga meskipun dia dari midfielder. Ada juga seperti Anthony Griezmann. Ini juga pahlawan Prancis di 2018 lalu. Kemudian selain itu masih ada Dembele, pemain striker dari Barcelona. Tadi Anthony Griezmann ini striker dari Atletico Madrid yang bisa menjadi pilihan-pilihan oleh pelatih dari Prancis untuk bisa membobol gawang dari Inggris ini. Jadi Didier Deschamps, pelatih dari Perancis ini mempunyai banyak pilihan untuk penyerang. Meskipun Karim Benzema mesti pulang lebih awal ya, tapi masih ada Anthony Griezmann dan Dembele. Seperti itu. Kemudian balik di pemain pemain Inggris ini juga masih ada beberapa pemain yang
yang bisa menjadi andalan untuk Gareth Southgate, coach Gareth Southgate ini untuk bisa memberikan pembedaan. Andaikan sudah buntu, masih ada Raheem Sterling, kemudian eh, apa namanya penyerang Manchester City, ada Jack Grealish. Ini masih bisa memberikan, kemudian di tengah kalau kita lihat masih ada Jordan Henderson. Nah, ini masih ada lah beberapa pilihan-pilihan pemain seperti itu, Mbak Ila. Baik, jadi dari tim Inggris juga sepertinya sudah punya komposisi tim pemain yang cukup istilahnya mumpuni untuk melawan kiranya nanti Mbappe dan juga rekan-rekan lainnya yang dijagokan di Perancis begitu. Nanti kita akan melihat apakah Perancis masih akan melaju dan berhasil mempertahankan gelarnya atau harus dipulangkan oleh Inggris di penutup di perempat final Piala Dunia 2022 nanti. Baik Kak Hashim, mungkin demikian perbincangan kita terkait untuk laga perempat final nanti malam dan juga dini hari nanti. Kita akan menyaksikan kejutan apalagi yang akan dimunculkan oleh timnas-timnas yang juga akan bertanding nanti malam dan dini hari nanti, seperti yang sudah kita saksikan sebelumnya bahwa memang setiap hari itu selalu ada kejutan dari Piala Dunia. Baik Kak Hashim, terima kasih. Mungkin kita akan berjumpa kembali dalam bincang-bincang untuk semifinal ya di Piala Dunia 2022. Kita akan saksikan siapa kira-kira yang akan kita bahas di semifinal nantinya. Untuk itu penentuannya sebentar malam dan juga dini hari nanti. Baik Kak Hashim, terima kasih untuk kesempatannya dan sharing-sharingnya kali ini, dan juga Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan bincang bola virtual kali ini. Kita juga nanti akan terus mengupdate kembali berbagai informasi terkait pertandingan Piala Dunia 2022 yang sedang berlangsung di Qatar, dan juga kita akan kembali berjumpa untuk berbincang terkait bagaimana kemudian perhelatan untuk semifinal di Piala Dunia 2022. Dan untuk itu saya Ilu Devi dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.